Pertama Onyx Zenith melawan Morph Minerva. Yap, pasti ditemenin sama Coleus dan juga Mirko. Nah, buat teman-teman yang masih nonton di YouTube, langsung pindah kemana Mirko? Buya, langsung aja nonton di Buya dengan delay lebih cepat dan dapatkan diamond gratis di sini. Kalau kita lihat dari kedua timnya memang masih itu ya standar ya, tapi udah ada setup dari Onyx Zenith. Mereka mau main untuk Little Wanderer-nya. Mungkin di sini itu untuk nge-pressure juga ya, karena mereka juga memiliki Lolita dan Farsa, bisa nge-wave clear oke, dan early game pressure yang dilakukan oleh Lolita bisa gede. Tapi lihat dari tim Morph. Mereka langsung mencoba mencuri nih orange buff yang dimiliki oleh Onyx Zenith. Tapi Lolita dan juga Alin langsung segera sadar. Dari Mei pun mencoba untuk melakukan cover, tapi Kazami seperti ini salah dengan cycling eye-nya dan first blood pun terjadi. Mei berhasil mendapatkan point kill-nya. Wow, oke, itu bisa dibilang sangat agresif sih ya. Karena di sana itu dimana jungler kalau dibandingin, Pak itu bakal selalu mendapatkan keunggulan dibanding sama Yi Sun-shin di early stage of the game. Apalagi di sana juga dengan setup yang belum dilakukan oleh Morph. Mereka udah terlalu overzealous, tapi lihat di sini Crunchy sudah melakukan zoning ke arah Mikasa, nggak akan melakukan kill, nggak akan mendapatkan kill, tapi pressure ini bakal sangat-sangat bagus sih. Di sini bakal susah banget, tapi kita lihat aja Crunchy bakal menjadi di-engage oleh Kazami maju ke depan, tidak bisa mendapatkan apa-apa, tapi ada Mai yang ke arah belakangnya di sini mendapatkan stun ke arah Lucretia, dan itu mungkin bakal menjadi purple buff orange buff yang diambilkan, tapi Mikasa masih bisa kabur for now. Udah ada re-engage dari Lucretia-nya, tapi nggak bisa kemana-mana. Masih ada flame shot-nya, apakah bisa kabur di sini? Udah ada flame retribution, apakah shielding-nya nice banget, clutch. Clutch moment ya, jadinya kayak masih bisa tertahan juga lah. Kayak itu di detik-detik terakhir yang harusnya memang dia bisa tertekan, tapi dia masih bisa selamat karena tadi jarak dari payungnya sudah sangat maksimal. Payungnya kembali ke Kagura dan dia berhasil mendapatkan absorb ability-nya. That's why dia masih bisa selamat walaupun masih terbakar. Tapi sedangkan itu kita lihat juga dari Mon and juga Clar. Ini masih terjadi 1v1 situation dan terlihat memang Mon sedikit kesulitan karena dia ketinggalan level juga ya. Dan membahas momen yang tadi di mana Kazami yang mencoba untuk rush ke area orange buff, agak resikonya tuh tinggi banget sih. Karena kenapa? Selina level 1 dia ambil Abyssal Trap. Ketika dia berubah menjadi Abyssal Form pun dia nggak ada skill Geralt di mana dia bisa punya dash ability untuk escape. Apalagi tadi ada miss moment juga nih, Cyclone Eye-nya salah malah bikin dia lebih maju lagi. That's why tadi Selinanya langsung dipunish begitu saja. Ya, benar sekali. Dan ini yang bisa dibilang dari Pakito yang bikin bagus banget itu apa? Mengamankan objektif di early stage of the game ya kan. Apalagi dengan Yi Sun-shin-nya yang kesusahan mendapatkan orange buff. Ini masih belum loh. Dia dari tadi cuma mendapatkan purple buff. Ini purple buff kedua, orange buff-nya masih belum didapatkan. Dan dengan Esmeralda ini kelihatannya mereka bisa dibilang itu memiliki banyak banget winning lane-nya. Bakal susah banget untuk Morph Minerva untuk memutarbalikannya. Maksudnya untuk mendapatkan pressure di atasnya lah. Onyx Zenith itu kontrol di atas. Yap, tapi Arrow sudah mulai dilepaskan. Connect menuju ke arah Farsia. Payungnya pun mulai datang. Gini Novotan juga dikeluarkan. Alin, satu bandara terakhir mencoba untuk mundur ke arah belakang. Flame shot-nya masih miss begitu saja. Sedangkan Kazami yang dalam bahaya. Mei mencoba untuk melakukan charge, pentung ke arah belakang, tapi masih bisa survive. Mikasa yang mencoba datang nge-backup. Untungnya dari Onyx Zenith langsung sadar dan segera mundur. Well played sih dari kedua timnya, dimana tadi udah ada engage yang sangat bagus dari Morph Minerva. Onyx Zenith membaca situasinya langsung mundur, tidak menggunakan tidak overstay dan tidak menggunakan overutilize ability mereka, langsung mundur aja. Dan Clar pun langsung rotasi ke bawah. Mereka nggak maksa lagi, mereka langsung rotasi ke bawah, coba untuk mendapatkan trading ke arah jungle creep-nya. Dan sekarang Clar masih berada di dalam posisi dimana mungkin 2 level di atas Mikasa ya. Yoi, tapi di arah top lane langsung dengan Furious Dive dari seorang Mon. Sedangkan di arah bottom lane pun Lips-nya benar-benar di sandwich begitu saja oleh 2 hero sekaligus dengan satu pada terakhir. Masih ada item Kupa menuju ke arah Gumi, tapi Clar mencoba untuk masuk dengan knockout strike-nya. Dan udah mulai sekarat banget, Feather Strike juga mulai dilepaskan. Lips-nya pun tumbang, nggak bisa ngapa-ngapain lagi, berhadapan dengan 3 hero langsung. Lucretia mencoba untuk ke backup, tapi Numenon Blast dikeluarkan, connect ke arah 2 hero. Mencoba untuk langsung di backup lagi, digebok-gebok, bahkan double kill berhasil didapatkan oleh Alin. Wow, flame shot yang dikeluarkan oleh Lucretia masih tidak bisa mendapatkan killnya. Sekarang udah ada payung yang digunakan Alin. Gila, ini bener-bener sih mantap sekali performance dan rotasi dari Onyx Zenith. Tapi juga dari Morph Minerva, mereka sedikit memaksa di arah bawah itu, dimana mereka udah mendapatkan 1 kill, harusnya mundur aja coba untuk melakukan trading, setup ulang, reset aja. Tapi karena mereka memaksa di arah bawah, sekarang itu trade-nya yang harusnya 1-0 jadi 3-0, 2-0 sorry. Tapi memang sebentar lagi juga Turtle bakal spawn. Dan memang terlihat dari tadi Onyx Zenith dan juga Morph Minerva agak bermain sedikit minim nih ya dalam segi objektivitas ke arah Turtle. Ini yang bakal ngebuat dari kedua tim memang bakal mencoba untuk melakukan team fight kan dari tadi. Dan Onyx Zenith setupnya ini benar-benar baik karena dia berhasil untuk mendapatkan 3 poin kill sekaligus. Walaupun goal difference tidak begitu jauh. Sedangkan nah nih terjadi team fight. Kazami mencoba untuk jadi diajar aja. Dengan Peter Strike nomor 16 juga mencoba untuk dilepaskan, tapi masih ada flame shot. Dijorokin, Mei-nya nggak jadi keluarin pentungan. Tapi ini udah benar-benar bisa dibilang parah sih.
untuk tim Morph Minerva mereka harus reset dan coba untuk memainkan tempo sendiri karena sekarang itu mereka cuma mengikuti ya tempo dari segi Onyx Zenith. Tapi lihat di arah atasnya Mon coba untuk maju tapi Crunchy dengan adanya Purify-nya tidak harus digunakan. Sekarang Mei coba untuk melakukan re-engage, masih ada Poison Moon ke arah Moon-nya. Black Dragon Form digunakan tapi tidak bisa mendapatkan apa-apa lagi. Mei sekarang bakal menjadi target intinya di sini, maju ke depan. Mikasa coba untuk melakukan lambada tapi Mai masih bisa kabur di menit kelima. Sekarang Morph masih bisa mendapatkan pressure ya dengan Mountain Choker-nya. Abyss Arrow-nya kena dan sekarang udah ada damage yang dikeluarkan tapi tidak bisa kabur. Bakal langsung Mai ditangkap begitu saja dan Turret atas bakal ditukar. What a cover from Mei. Dia benar-benar maju ke depan sana dengan darah Crunchy yang udah gak kelihatan, tapi dia benar-benar gak sayang nyawa. Dia tahu role-nya adalah roamer. Nyawanya lebih murah daripada nyawa si Crunchy tadi ya. That's why kayak oke, bunuh aku saja mbak-mbakku semuanya katanya, daripada Crunchy yang langsung di take down. Tapi nah ini dia nih lele connect ke arah burung. Mencoba untuk lempar dengan payungnya, ini apa tadi dikeluarkan Ali dari udah sekarang langkah, tapi Feather Strike mulai dilepaskan. Mencoba membalikan keadaan Flame Shot yang masih di cover Mei again and again. Cover yang sangat baik di samping seorang Alin. Sedangkan 16 juga udah mulai di pop up begitu saja. Monnya pun langsung terkena stun. Dia mencoba untuk bunuh kerebakan dengan satu pada terakhir dan yes, still survive. Wow, 3 untuk 1 sekarang masih Morph Minerva berhasil untuk menahan lah ya temponya di sana di arah midnya. Mereka coba untuk melakukan inisiasi dengan Abyssal Arrow-nya, tapi setupnya agak kurang. Dengan Abyssal Arrow doang yang kena, cuman ada follow up dari Yin Yang Overturn-nya. Dan di sini kita lihat aja Mai udah masuk ke dalam, masih bisa nge-pressure dan itu setup yang sangat bagus untuk mendapatkan turret yang di atas. Memang di dunia nyata Mei itu adalah ladies, tapi ketika di knockdown dia like a gentleman karena selalu benar-benar dihajar, ditutupin begitu aja ya. Tapi ini dia nih, Black Dragon Form mulai mengudara di atas langit sana, mencoba untuk mengejar dengan Dragon Tail ke arah depan, tapi Maker's Touch udah mulai hidup, dibalikin lagi. Feather Strike yang sangat baik dari seorang Alin membuat Morph Minerva malah melakukan kesalahan ketika menginisiasi tim fight tersebut. Lagi dan lagi Morph Minerva ini ke bawah dengan tempo yang diset oleh Onyx Zenith ya, dimana mereka itu main di arah atas. Harusnya Morph Minerva ini melakukan rotasi ke arah bawahnya, coba untuk menukar karena di sini Onyx Zenith itu udah mendapatkan gold lead yang sangat-sangat besar. Sebenarnya 3000 gak besar banget, tapi dengan map pressure-nya itu yang kita harus lihat loh. Dengan map pressure ini Morph Minerva gak bisa ngapain, susah banget. Mereka menggunakan Mountain Choker, dapat vision, tapi dengan vision itu gak bisa tabrak gitu loh. That's why tadi gue udah bilang kan Mirko, dimana early game ini sangat-sangat berpengaruh bagi Morph Minerva. Tapi sekarang ketika early game-nya udah mulai kesulitan untuk didapatkan, ini bakal jadi PR yang besar banget untuk Morph Minerva membalikan keadaan. Apalagi dari Onyx Zenith terlihat nih, mereka sudah bermain dengan meta solid, at least minimum 3 hero bersama-sama gitu. Tapi Crunchy di depan hampir saja mau dibayar kupa, tapi sepertinya masih diurungkan niatnya oleh Morph Minerva. Tapi dari sini ada Feather Strike yang digunakan untuk melakukan zoning ke arah tim Morph Minerva dan begitu saja setupnya sudah dilakukan. Mid lane turret bakal dihancurkan di sana oleh seorang Clean dan dia bakal langsung rotasi ke belakang. Tidak ada engage lagi. Morph Minerva coba untuk menggunakan Mountain Shocker-nya, mendapatkan vision aja, tapi semua turret sudah hancur loh di yang tier 1. Langsung dihancurkan begitu saja. Ini yang bakal membuat Selena bakal kesulitan lagi dalam melakukan Abyssal Arrow, karena ketika connect pun dia bakal berat banget untuk melakukan follow up. Dan orange buff-nya langsung dicuri begitu saja oleh Onyx Zenith. Lihat ada arah top lane-nya Mirko. Iya, di sini udah ada 16 yang berhasil mendapatkan pick off-nya Moon. Wow, itu sangat bagus play-nya 16 plus flicker combo, dan di arah bawah pun Crunchy mendapatkan pressure 3 versus 1. Gak bisa melakukan apa-apa, dan lihat di sana udah ada keluar yang maju sangat agresif. Mei menggunakan stun-nya ke arah Kazami, tapi itu semua cuma setup untuk mendapatkan turretnya. Dan di sini Onyx Zenith mirip banget sih sama dengan Onyx MPL ya. Mereka mainnya objektif banget, 5 kill ke 1, cuma 6 kill total 9 menit. Tapi lihat dari segi turret 6 turret 1. 6 turret langsung digrogotin begitu aja. Apalagi memang peran peran Clean yang memang benar-benar tadi menghancurkan semua turret. Dia mencoba untuk join the team fight dari lini belakang, fokus ke arah objektifnya. Ini bakal menjadi PR untuk Morph Minerva. Mereka harus benar-benar bersabar lagi, mencoba untuk tidak terpancing sama tempo yang dari tadi dibuat sama Onyx Zenith dan dimakan sama Morph Minerva, karena baiting itu yang sangat berbahaya yang membuat mereka sedikit kesulitan. Dan kita lihat dari itemization, bisa kita Yi Sansin nih yang digunakan oleh Mikasa, sebenarnya dia belum sama sekali ke take down. Dan kita lihat War X Endless Battle, dan mungkin itu menuju ke arah bisa jadi Malefic Roar atau Diodi. Tapi kan ini masih menunggu momen juga di mana Mikasa harus benar-benar bisa positioning yang baik banget untuk menghajar. Apalagi Lord lagi di-engage sama Onyx Zenith, dan Morph Minerva terlihat mereka sedang menggunakan metode kura-kura, bersembunyi dalam tempurungnya, tidak bisa mengkontes Lord yang didapatkan oleh Onyx Zenith. Sebenarnya ya, kalau gue lihat dari segi gameplaynya Onyx, ini lebih mirip sama Onyx PH
daripada Onyx ID. Dimana mereka itu suka banget melakukan banana split namanya itu ya. Tapi lihat di sini udah Mei engage ke arah belakangnya. Clar masih bisa melakukan disengage untuk membantu Mei. Tapi ya balik lagi ke poinnya, banana split yang dilakukan oleh Onyx PH, dimana mereka itu melakukan fight, tapi fightnya itu cuma setup, cuma distraction buat mendapatkan objektif, dan di sana snowballingnya bakal dapat bukan dari kill, tapi dari turret. Dengan map pressure-nya kayak gini lah, Morph Minerva sekarang bakal di-freeze semua lane-nya, ditunggu sampai Lordnya masuk, 3-wave push, dan pasti satu inhibitor bakal hancur. Karena ini minion managementnya juga baik banget dari Onyx Zenith yang membuat 3 wave yang bakal masuk secara bersamaan. Apalagi walaupun Lordnya belum terhenansi ya, belum Lordnya di menit yang ke-12, tapi ini bakal memang 3 wave kayak gini, ini bakal buat kesulitan Morph Minerva karena hero yang bisa melakukan clearance dengan cepat hanya Kagura terlihat nih. Ya dong, dengan payung semi umbrellanya, tapi kita lihat Luminan Blast connect menuju ke arah 3 hero sekaligus. Saminya langsung bonyok digunakan strike begitu saja. Masih ada Veteran Strike juga, tapi Black Dragon Form juga sudah mulai di pop up mengudara di atas sana. Lucretia mencoba untuk masuk, Clarnya udah mulai sekarat banget, Kostas yang masih aktif. Monnya pun masih bisa selamat dengan lifesteal regeneration yang dimiliki oleh hero Yuzo. Wow, defense yang benar-benar sangat bagus dari Morph Minerva. Oh, tapi lihat di sini masih ada Yin yang overturn yang digunakan, tapi tidak bisa mendapatkan lebih di sini. Furious Step digunakan, tapi cuman untuk nge-clear wave-nya lagi dan lagi. Walaupun mereka akhirnya itu satu inhibitor turret dihancurkan, mereka berhasil mendapatkan shutdown ke Alien udah huge sekali ya. Dan di sini kita lihat aja. Soalnya dari segi late game, menurut gue masih Onyx Zenith sih. Walaupun Morph Minerva memiliki Yisun Shin ini, sure dia bakal mendapatkan BOD, Melvic Roar, tapi dari damage outputnya masih kurang banget karena mereka itu rely banget orang musuhnya harus group up. Apalagi memang dari mereka ini kan bisa dibilang ada 2 hero scaling ya. Ya kan, itu yang bakal membuat mereka tuh butuh banget item, butuh banget farming space, dimana dari tadi Onyx Zenith terus-terusan memberikan pressure yang begitu besar ke arah Morph Minerva. Ini yang memang menjadi PR kenapa Onyx Zenith itu bisa mendominasi nih hingga di menit yang ke-12 ini. Tapi memang kita lihat dari Morph Minerva belum mau menyerah, terbukti dari defensive yang baik banget tadi dilakukan. Walaupun nomor 16 connect ke arah 3 hero, tapi Mon tadi dengan cekatan ya, dengan cepat dia langsung menggunakan Black Dragon Form-nya berputar-putar di udara, langsung mengcover nih teman-temannya yang mungkin bisa dihajar sama teman-teman dari Onyx Zenith. Bener. Dan sekarang itu ini dimana map pressure, map control, vision ya yang dikasih oleh Mountain Shocker bakal berguna banget. Dengan sekarang temponya udah 100% di arah Onyx Zenith, mereka harus berhati-hati banget. Tapi ini replaynya dimana again Luminan Blast-nya kena, tapi follow up-nya itu agak terlalu overextend mereka itu. Mereka udah dapat satu pick, dapetin turret. Harusnya mereka mundur coba untuk setup buat yang lain, tapi karena mereka over agresif. Masalahnya dengan Onyx Zenith ini, mereka harus tahu ability mereka dan teamfight mereka itu biasanya harus dengan one sweep. Benar. Mereka menggunakan ability, udah. Soalnya cooldownnya lama, mereka nggak langsung continuous damage-nya. Dimana Morph Minerva, mereka yang lebih suka ketika fight-nya lama. Tapi memang gini, tadi juga terlihat di replay by Litanya juga, mereka ini benar-benar bermain dengan rapi loh Mirko. Maksudnya kayak dari Onyx Zenith juga tahu, ini bakal terlalu resikonya tinggi kalau kita masih mau engage. That's why mereka langsung mundur, reset up ulang. Jadi permainan yang cukup dewasa bisa dibilang dipersembahkan sama Onyx Zenith di game yang pertama hari ini. Benar banget sih ini. Disiplin banget sih, walaupun ada satu misstep ya, tapi for the most part tuh mereka beneran rapi banget. Di sini juga ketika mereka lihat Morph Minerva datang, mereka cuma melakukan zoning. Yes, mereka mau mencari fight, tapi kalau Morph Minerva mundur, kita udah punya Lord nih. Kita tunggu aja. Lord ini sekarang bakal enhance, jadi bakal lebih gampang lagi untuk menghancurkan inhibitor turretnya. Dan kalau 3 inhibitor turret hancur, sebenarnya mereka udah nggak butuh Lord lagi kalau misalnya udah ada 3 super minion. Benar. Seperti kata pepatah, jangan takut berbuat kesalahan. Ya kan? Karena kenapa? Yang harus kamu fokuskan adalah memperbaiki kesalahan tersebut dan belajar dari kesalahan tersebut. That's it. Tapi kita lihat dari item build-nya gimana nih Mirko? Nah, di sini War X, Endless Battle dan BOD. Yes, udah jadi nih item-item power spike-nya untuk seorang Yisun Shin. Di sini dimana Yuzongnya juga udah mendapatkan Dominance Ice dan Bloodlust, tapi masih kurang sih dari segi damage outputnya ya. Kayak kita bandingin aja nih, Pakito yang bisa dibilang sangat-sangat bagus melawan squishy target. Dia udah memiliki Hunter Strike dan itu backline-nya nggak mungkin survive ditambah dengan VTS Strike yang kita lihat saja di sini, dimana Clar sudah maju ke arah depannya, masih bisa melakukan zoning, dimana Mountain Shocker sudah digunakan untuk melakukan sedikit defense, tapi sedikit dihancurkan di arah bawahnya. 3 inhibitor turret sudah diamankan oleh tim Onyx Zenith dan sekarang mungkin ini bakal menjadi siege yang sangat besar. 16 digunakan, kita lihat killing spree diamankan oleh seorang Clar. Masih ada Black Dragon Form digunakan Mon ke arah belakangnya, tapi tidak bisa melakukan apa-apa. Gumi berhasil mendapatkan kiting dan base-nya bakal diamankan Onyx Zenith dengan 1 game pertama match point.